sulitnya Anies Baswedan menggapai pucuk pimpinan negeri ya. Anies ini sekalipun dia mau berjuang seperti apapun dan mau menghabiskan biaya dari sponsor berapapun ya, mau didukung oleh berapa partai politik pun ya, Anies ini potensinya untuk jadi presiden itu sangat sulit. Nah, sebabnya apa? Yang pertama adalah kelompok pendukung Anies ini baru didominasi oleh dua kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok dari Trah Arab Yaman ya, yang jumlahnya terbatas. Nah, yang kedua adalah kelompok dari kaum terpelajar yang ada di lingkungan kampus. Nah, dua basis massa ini untuk melakukan ekspansi keluar, merangkul massa kultural ini sulit. Ini seolah terproteksi pada satu kondisi psikologis politik atau kondisi psikologis masyarakat ya. Nah, contoh kalau kita lihat, kita bicara generasi terpelajar yang ada di kampus. Mereka boleh vokal, mereka boleh kritis pada saat di kampus, tapi mereka pulang, ada di kampung mereka, ada dalam rumah mereka, dalam lingkungan keluarga mereka. Mereka akan ikut keputusan politik dari orang tuanya. Kenapa? Karena dia sadar kebutuhan hidup dia, biaya hidup dia masih orang tuanya yang nanggung, dan dia sadar juga ya orang tuanya punya kepentingan. Misalnya kalau dia tahu orang tuanya itu menjadi bagian dari proses politik ya, nah, atau orang tuanya pengusaha misalnya yang ada korelasi atau ada koneksi dengan jaringan politik. Nah, dia realistis dengan itu. Kenapa? Karena dia sadar perjuangan di kampus saat ini dalam rangka mengkritisi pemerintah atau disebut dengan barisan oposisi dan lain sebagainya, itu konteksnya itu berbeda dengan perjuangan melawan penjajah. Nah, perjuangan mahasiswa sekarang ini kan lebih condong pada bagaimana berupaya mengeksplorasi dan menggali jati diri personalnya. Nah, beda dengan perjuangan melawan penjajah. Nah, perjuangan melawan penjajah ini adalah perjuangan hidup dan mati, perjuangan masalah harkat dan martabat kebangsaan untuk berdaulat atau tidak, atau tetap dalam posisi terjajah dan terzolimi kan seperti itu. Nah, tetapi perjuangan di kampus saat ini mengkritisi, mengoreksi terkait dengan kebijakan pemerintah ini sudah berbeda konteks. Nah, itulah maka sekalipun kelompok terpelajar ini banyak orang-orang pribumi, ya anak-anak muda pribumi, ini tetap sulit untuk melakukan ekspansi penggalangan basis massa secara kultural di luar komunitas mereka. Nah, ini yang pertama kenapa Anies ini sulit ya untuk bisa menjadi presiden di tahun 2029 ataupun di tahun 2034.